Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. La Gazzetta memberitakan bahwa Inter menginginkan striker 5 star untuk musim depan. Gaya-gayaan teman-teman, striker 5 star ya, bintang 5, striker papan atas, macam kita punya duit aja. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita. Berita yang pertama dari La Gazzetta, mereka memberitakan bahwa Presiden Inter, Steven Zhang, telah memberikan lampu hijau untuk mempercepat proses perpanjangan kontrak Lautaro Martinez dan Nicolo Barella. Wah, semoga ini berita benar ya, karena menurut gua Lautaro Martinez dan Barella, dua pemain ini jangan sampai lepas sih, jangan sampai lolos. Ini adalah pemain yang seharusnya menjadi pondasi tim, menjadi poros kekuatan utama kita. Ya, walaupun di Inter gue melihat ada 3-4 pemain yang sebetulnya tidak boleh sampai disentuh, tidak boleh dilepas karena poros kekuatan utama tim ya. Selain Lautaro dan Barella, menurut gua Bastoni dan Hakan Calhanoglu adalah pemain yang juga tidak boleh disentuh. Kekuatan utama Inter ya, pondasi permainan Inter baik saat ini maupun masa depan. Kemudian lanjut, berita yang kedua datang dari penyerang kesukaan teman-teman nih, Joaquin Correa. Seperti yang teman-teman ketahui, Correa saat ini membela Marseille, dipinjamkan, dan Marseille punya kewajiban untuk menebus Correa secara permanen bila mereka masuk ke Liga Champions musim depan. Akan tetapi, ini kok rasa-rasanya sulit ya. Marseille saat ini berada di peringkat 7 dan berjarak 7 poin dari tim peringkat 4. Sebagai informasi aja teman-teman, di Liga Prancis, tim peringkat 4 memang lolos Liga Champions, tetapi harus melalui babak kualifikasi. Artinya, kalau Marseille finish di peringkat 4, ya mereka harus melewati babak kualifikasi dulu. Dan belum tentu lolos loh, bisa aja gugur. Lah nanti kalau gugur di babak kualifikasi kan sama aja, Korea tetap harus balik ke Inter. Artinya, menurut gua, kalau mau aman teman-teman, kita berharapnya, berdoanya Marseille finishnya di peringkat 3 Liga Prancis nanti di akhir musim ya, karena mereka akan lolos langsung ke babak utama Liga Champions. Akan tetapi permasalahannya lagi-lagi nih, jarak yang terlalu jauh ya. Marseille berjarak 7 poin dengan tim peringkat 4, sedangkan jaraknya dengan tim peringkat 3 lebih jauh lagi, 10 poin. Kalau teman-teman optimis nggak nih Marseille bisa tembus ke 3 besar Liga Prancis musim ini? Kalau prediksi teman-teman gimana nih? Pada optimis nggak Marseille bisa finish 3 besar di Liga Prancis musim ini? Karena kalau tidak, ya sudah, sampai ketemu lagi dengan Joaquin Correa di pemusatan latihan musim depan. Nah, kalau berita dari FC Internews teman-teman, di sini dikatakan bahwa Arab Saudi adalah suatu kemungkinan tempat berlabuh Correa musim depan. Akan tetapi, sang pemain tidak tertarik. Lalu ada raksasa Turki Fenerbahce yang telah menunjukkan minat. Namun mereka tidak sudi membayar 8 juta seperti yang diminta Inter untuk membeli Joaquin Correa. Lalu di sini juga dituliskan bahwa ada skenario yang paling memungkinkan, yaitu Tuchu akan memulai pemusatan latihan musim panas bersama Inter. Dan kita akan melihat situasi perkembangannya sepanjang jendela bursa transfer. Ngelihat Korea lagi. Namun yang menyenangkan dari berita ini teman-teman, FC Internews menutup artikelnya dengan kalimat, Inter dipastikan ingin mencari rumah baru bagi sang penyerang. Ada aja ya teman-teman, berarti ini kan PR tambahan untuk Ausilio, mencari klub yang mau meminang Joaquin Correa. Kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman, dari lini depan Inter, La Gazzetta memberitakan bahwa Inter menginginkan striker 5 star untuk musim depan. Gaya-gayaan teman-teman, striker 5 star ya, bintang 5, striker papan atas, macam kita punya duit aja. Ini menurut La Gazzetta, Alexis Sanchez tidak akan memperbaharui kontraknya. Dan masa depan Marco Arnautovic berada dalam bahaya, kemungkinan besar akan dilepas. Dan selain itu, karena Inter menginginkan striker bintang 5, artinya Valentin Carboni kemungkinan besar tidak akan berada di tim utama Inter musim depan. Gazzetta memberikan beberapa opsi nih untuk masa depan dari Valentin Carboni. Opsi yang pertama menurut La Gazzetta, Carboni harus menemukan ruang yang tepat dalam sistem 3-5-2 Inzaghi karena gaya bermain dia dianggap kurang cocok untuk Inzaghi Ball. Wah, berat banget nih Valentin Carboni, harus meyakinkan Inzaghi ya bahwa dia cocok dengan skema Inzaghi Ball dan dia merupakan striker bintang 5. Kayaknya belum saatnya lah. Lalu kemudian opsi yang kedua menurut La Gazzetta, Carboni bisa saja dijual ke luar negeri jika terdapat penawaran besar. Inter menargetkan mendapatkan uang 40 juta untuk Valentin Carboni. Lalu kemudian opsi yang ketiga menurut La Gazzetta,
Carboni bisa menjadi bagian dari kesepakatan transfer dengan klausul pembelian kembali di musim depan. Sejauh ini menurut La Gazzetta, kemungkinan besar Valentin Carboni akan dikorbankan untuk merekrut striker Genoa Albert Gudmundsson. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah kita rela melepas Valentin Carboni demi penyerang lain? Kalau gua ya sudah dilepas aja Valentin Carboni, yang penting ada klausul pembelian kembali ya, dan kita bisa mendapatkan Gudmundsson. Kita butuh banget sih tipikal pemain kayak Gudmundsson. Nah, ngomong-ngomong soal Gudmundsson teman-teman, beberapa hari yang lalu, La Gazzetta merilis berita khusus ya untuk kepindahan Gudmundsson ke Inter. Judul beritanya begini, Inter mencari uang untuk Gudmundsson. Inter sedang mempersiapkan modal untuk membeli Gudmundsson, dibutuhkan setidaknya 30 juta. Ada beberapa pemain yang dijadikan alternatif untuk dikorbankan. Yang pertama adalah Joaquin Correa, ada ketertarikan dari Arab Saudi. Kemudian Inter juga bisa berharap Sevilla mau membayar 8 juta untuk Agome. Kemudian ada peluang juga mendapatkan uang dari Cagliari sebesar 4 juta apabila mereka mau menebus Gaetano Oristanio. Lalu ada Zino Venhuysen yang sekarang ada di Standard Liga dibanderol 7 juta. Lalu di sini Gazzetta juga bilang ada pemain muda lainnya yang sebetulnya ingin dipertahankan Inter tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dilepas, yaitu dua Esposito bersaudara, Zanotti dan Filip Stankovic. Akan tetapi La Gazzetta di sini menekankan bahwa bongkahan emas paling besar ada dalam diri Valentin Carboni yang dibanderol Inter senilai 40 juta. Wah, ini menarik sih teman-teman, harganya Valentin Carboni dibanderol 40 juta, sementara Gudmundsson cuma 30 juta. Artinya kalau kita tukar dengan Genoa kan kita malah dapat uang ya 10 juta dari Valentin Carboni. Kemudian lanjut, berita yang ketiga untuk cerewetin Inter hari ini datang dari daftar pemain kita yang sedang cedera ya. Sky Sport mengatakan bahwa Marco Arnautovic dan Juan Cuadrado sudah kembali berlatih bersama tim hari ini. Arnautovic bisa saja tersedia di partai menghadapi Udinese, sedangkan Cuadrado harus memulihkan kebugarannya, kemungkinan baru siap bermain di pekan depan ketika menghadapi Cagliari. Yang menarik teman-teman, ternyata Steven De Vrij baru bisa kembali berlatih bersama tim di hari Jumat atau Sabtu menjelang pertandingan lawan Udinese. Ini berarti aneh juga teman-teman, yang comeback justru Arnautovic duluan ya, bukan Steven De Vrij. Akan tetapi teman-teman, menurut gua kembalinya Juan Cuadrado dan Arnautovic tidak akan berpengaruh signifikan ya, karena kan sampai dengan akhir musim nanti kita sudah tidak terganggu Liga Champions dan juga tidak terganggu Coppa Italia. Sehingga rasa-rasanya Arnautovic dan Juan Cuadrado mungkin akan mendapatkan menit bermain sangat sedikit sampai dengan akhir musim nanti. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Dua pemain Inter, Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni, masuk dalam nominasi Player of the Month Serie A edisi Maret yang disponsori oleh EA Sport ya. Selain nama mereka berdua, ada Calafiori, ada Koopmeiners, Kvaratskhelia, dan Leao. Wah, ini sih kalau menurut gue yang menang harusnya Bastoni. Sepanjang bulan Maret, dia sebagai center back membuat 3 assist, 2 clean sheet dengan rating 8,07. Lalu untuk Barella sendiri, ratingnya masih ada di bawah Bastoni, 7,5, dan dia membuat 1 assist di sepanjang bulan Maret. Kalau menurut teman-teman, siapa nih yang akan menang Player of the Month? Apakah Bastoni atau Barella? Atau justru pemain lain yang bukan Inter? Oke teman-teman, yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, gue cuma mau bilang untuk teman-teman yang ingin mendukung konten-konten gue, cerewetan ceking kita, salah satunya bisa dengan bergabung di membership ya, join membership. Ini gue buat beberapa level, yang paling murah cuma Rp10.000 per bulan teman-teman, Rp10.000 per bulan. Nah, sejauh ini sudah ada beberapa teman-teman yang bergabung di membership ya. Ini nama-namanya teman-teman bisa lihat pada layar. Terima kasih banyak atas dukungannya. Lalu teman-teman, ke depan untuk konten-konten gue berikutnya, gue akan bacain cerewetan-cerewetan dari teman-teman yang bergabung di membership ya. Ini yang terakhir komen ada dari Silas Kurniawan Haryanto 1320, komennya dari 2 hari yang lalu. Dia bilang begini, setuju, Inter permainannya kurang menggigit tadi malam. Ini partai lawan Empoli ya. Lautaro bukan kapten bermental baja seperti Javier Zanetti. Sekali gagal semangatnya udah kendor. Kalau 2010 kapten kita Lauti belum tentu treble tuh kita. Dan sepertinya kita harus akuin secara personal Icardi kapten yang lebih bermental baja dibandingkan Lautaro. Mungkin kalau Lautaro yang menggendong Inter zaman Banter era nggak akan sanggup cetak gol dia.
Lalu yang kedua ada dari teman membership lainnya dari GSD 1883. Dia bilang bahwa gua sih nggak terlalu peduli sama urusan di luar lapangan. Yang penting pemain di lapangan terus bermain militan di setiap matchnya. Oke deh, jadi begitu ya teman-teman. Di konten-konten gua berikutnya, gua akan bacain cerewetan-cerewetan dari teman-teman yang sudah bergabung di membership. Bagi teman-teman yang belum bergabung, ayo silakan bergabung. Murah banget, cuma Rp10.000 per bulan untuk mendukung konten cerewetan ceking kita. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.